Harusnya kenapa-napa sih. Tapi awas loh ya, Vicky kalau nonton. Terus gue belum mandi nih, jadi kayak gue baru liatin gini doang. Terus tiba-tiba dia bangun, kayak ngigo gitu duduk. Ibu mana ibu? Iya. Ibu mana? Pas kayak, hati gue langsung kayak, pengen explore sesuatu yang baru gitu, nggak dikasih peran tuh kayaknya, nanti akhirnya gue jadi drama di keluarga lagi daripada drama di keluarga. Tiba-tiba lagi makan. Hai guys, welcome back to our YouTube channel Titi dan Tia. Dan hari ini benar-benar spesial banget. Soalnya ada sahabat-sahabat aku yang dulu kita pernah syuting bareng film Shy Shy Cat alias Malu-Malu Kucing. Aca dan Tika Bravani. Aca Septriasa. Harusnya ada Nirina juga, tapi dia lagi berhalangan datang ya, Ca ya. Iya. Kita seneng banget sih, maksudnya ngobrol-ngobrol. Waktu itu awalnya Aca ngubungin ya, Tik ya? Iya. Gimana, Ca, ceritain dong, Ca, awalnya, Ca. Awalnya tuh pas balik ke sini, keluar karantina kan biasanya ngumpul sama keluarga. Cuma gue udah mulai, apa ya, kayak ngikutin, gue kan emang ngikutin vlognya Titi dan beberapa artis yang lainnya. Terus gue pikir, gue pengen datang ke rumah Titi yang baru. Terus gue langsung hubungin Titi, gue bilang, Ti, gue pengen lihat rumah lo deh, gini. Ya udah akhirnya kesampaian hari ini. Meskipun kemarin sempat kita tunda ya, karena kan Rina juga harusnya datang. Karena kita sempat dulu main film bareng, Shy Shy Cat itu kita bener-bener rasanya udah kayak, aduh deket banget satu sama lain tuh, selalu kangen walaupun kita jarang ketemu, tapi kayaknya karena saling melihat aktivitas terus Dekat di sosmed ya, jadi ngerasa selalu deket gitu. Ya udah pas di Jakarta gue udah niatin banget nih, Titi salah satu temen yang pengen gue datengin rumahnya, tapi gue pengen ajak temen-temen yang Shy Shy Cat juga biar rame gitu. Thank you lo, Ca, udah inget sama gue. Tik, thank you lo, Tik, udah datang. Tik, thank you sudah menerima saya. Yang masa gue kunci. Biasanya cuma ngeliat di sosmed doang, gue ngeliat dia ngecat rumah sendiri, Ca. Bener gak sih? Iya. Nah itu gimana ceritanya, pandemi apa lo jadi kayak lebih kreatif gitu? Pandemi lebih ke kurang kerjaan sih, jadi bikin orang kurang kerjaan ya. Terus jadinya kayak gue belum pernah ngecat rumah sendiri ya, penasaran kayak gimana rasanya gitu. Ya udah akhirnya ngecat deh gitu. Canggih sih. Lo bener-bener literally full. Iya, ngecat. Tapi finishingnya sama tukang. Capek ternyata lo. Capek, nggak kuat. Sampai bulan apa sih lo, Ca, di sini? Sampai bulan Mei gue di sini. Jadi sebenarnya tuh sampai Lebaran technically, karena kemarin itu pas datang emang pengen sampai April. Pokoknya puasanya di sana karena kan laki gue tinggal nih. Dia nggak bisa kesini juga cepet karena emang lagi perpindahan divisi dan perpindahan kantor gitu kan. Jadi akhirnya dia harus kantor yang baru tuh masih demanding banget. Jadi ya udah biarin aja dia buktiin dulu kantornya yang baru biar gue kesini duluan gitu. Wah, berapa bulan nih? Iya, cuma 5 bulan. Gue jadi balik-balik gimana? Iya, ya jadi jomblo dia sekarang, jadi bachelor lagi. Kerjaannya sekarang gue suruh aja dia main golf kayak apa kayak yang kesibukan dia sendiri gitu. Iya sih, tapi nggak apa-apa ya dia ya, berarti lebih dari itu. Iya sih, harusnya kenapa-napa sih. Tapi awas loh ya, Vicky. Ini kalau nonton, aduh, Aca, mana nih Aca? Lo gimana sih, Ca? Pasti lo ada keinginan terpendam banget dong ya, udah aduh gue begitu nyampe Jakarta gue mau syuting ini gitu langsung. Gue nggak FOMO banget sih, kayak tadi gue juga cerita sama Tika, kita tuh anaknya seniman banget. Nggak FOMO yang kayak harus ada, harus cepet, harus apa, enggak. Cuma pokoknya kita pengen memberikan yang terbaik aja. Dan gue pribadi nih kayaknya kalau nggak main film dalam setahun tuh gue agak gatel pengen liat kamera gitu ya, pengen di close up gitu loh. Pengen explore sesuatu yang baru gitu, nggak dikasih peran tuh kayaknya nanti akhirnya gue jadi drama di keluarga lagi daripada drama di keluarga. Tiba-tiba lagi makan. Kangen acting ya, kan keluar emosi-emosi. Mama lagi kenapa tuh kata Bri? Kalau Tika gimana, Tik? Lo syuting sekarang gimana jadinya? Apa ya? Sekarang sih lagi
apa ya, punya dunia baru, jadi ibu, dan sebenarnya ya kangen juga sih. Kadang-kadang ini nggak sih, Cak, lo kayak ngelihat teman-teman lo, syuting kangen juga ya. Gila, dulu hidup gue jam 1 malam tuh gue belum ngantuk, sekarang jam 9 gue udah mau tidur sama anak gue gitu. Kan kadang-kadang tuh ada gimana ya, tapi fun juga ngurus anak. Kayak gue juga FOMO sama anak gue, tapi gue juga kadang-kadang merindukan dulu tuh sebelum punya anak gue ngapain ya gitu. Gue kan biasanya syuting ya gitu, terus kayak gimana gitu, jadi ada dilema gitu ada sih, kangen-kangennya gitu kangen-kangennya juga sih gitu, tapi ya nikmatin yang ada kan. Iya sih, bener sih. Nggak keulang golden age katanya. Iya benar. 2 tahun pertama, 2 tahun pertama. emang lumayan penting sih. Jadi emang golden age itu kan mempengaruhi yang namanya dia personality-nya gimana, terus cara berpikir dia gimana, terus mungkin bonding kita ke anak-anak gimana. Cuma ya kalau emang seandainya bisa untuk ibu bisa pulang ke rumah terus standby, walaupun lagi ada kerjaan tapi dia standby ngurus anak tuh kayaknya waktu yang berharga banget deh buat anak gitu. Karena dia kan belum bisa yang kayak ya kita bisa ninggalin dia diem-diem tapi dia belum ngerti gitu kan untuk kayak nyuruh kita jangan pergi dong mama, dia kan belum punya kapasitas untuk melakukan itu kan. Tapi kita sebagai ibu kayak yuk, tunggu dulu ya, nanti dulu, kadang-kadang suka gitu kan. Gue juga di tengah-tengah gue anak 2 tahun kan sebenarnya gue juga sempet masih ada syuting-syuting juga lo tuh. ke London ya? Waktu itu Bukan ke London sih, karena kan Brik sekarang pas setengah tahun. Yang ke London itu kan tahun lalu. Yang itu dulu 2 tahun pertama tuh Iya. gue ya syuting kayak di Jakarta juga. Ada main film segala macem, film pocong aja gue jabanin gitu. Tapi ya emang gitu pengorbanannya. Jadi gue mesti nyusuin dia jam 7 pagi, terus gue tinggal dia sampai jam setengah 3 sore. Setengah 3 sore dia di lokasi syuting, gue netain dia. Jadi kayak bener-bener perjuangan ibu banget lah yang kayak harus benar-benar syuting tapi sambil kita tuh ngerasain kayak gue nggak pernah nyetok ASI sih, jadi gue benar-benar harus breastfeeding directly gitu. Jadi kerasa banget challengingnya banget gitu. Gue di lokasi syuting harus nunggu dia macet-macet. Dulu lokasi syuting gue di Cinere, gue rumah di Tebet, jadi akhirnya dia pulangnya dia juga macet. Jadi gue ngerasain Brijia tuh sebagai anak kok dia bisa banget itu pengertian support ibunya gitu. Kayak selalu ada di samping gue dia itu. Gitu. Sweet. Pengorbanan ibu dan pengertian anak juga. Tapi gue lihat dia salut ya, dia nganterin anak. Iya loh. Ini gimana tuh kehidupan di sana, kita pada kepo nih. Juggling. Ya sama sih sama ibu-ibu di sini. Cuma bedanya itu kan gue dari umur 0, anak gue kan emang full, gue nggak ada siapa-siapa kan di sana. Mama gue sempet di sana kayak 40 hari pertama. Tapi abis itu ya udah sendiri aja gitu. Dan yang penting jadwal sih, waktu ya kan. Kalau misalnya udah punya anak kan pasti kita ada waktu-waktu yang akhirnya jadinya kita sebagai mama ketahuan tuh kita perfeksionis apa enggak. Misalnya anak harus tidur ya kan, atau anak harus makan jam berapa, kayak gitu-gitu. Di sana nggak pakai babysitter, lo pernah nggak sih yang kayak gitu, kayak burnout gitu yang kayak burnout gitu tapi ya. nggak, kayak nggak, tapi nggak ada yang nolongin gue. Iya, ya sering lah. Paling laki gue yang kena, cepet gue manusia juga gitu kan. Ya tetep lah ada masa-masa yang namanya sendirian, terus merasa kalau misalnya gimana ya kalau misalnya gue ngalah terus kayak gitu kan. Me time gue, tau nggak me time gue tuh apa? Jadi gue shower selama 15 menit, maksudnya gue 15 menit pertama shower itu gue bener-bener di bawah pancuran air anget. Nangis tuh nggak? Bukan, jangan nangis, sedih banget. Jadi gue tuh bener-bener kayak mikirin hari ini gue ngapain ya, terus kayak masih berhayal-hayal mimpi-mimpi gue yang belum kesampaian. Pokoknya banyakan perenungan ya. Perenungan. Jadi mama tuh ada iya loh, billing air aja agak naik gitu kan. Cuma sering banget gue kayak berterima kasih kepada diri gue sendiri, terus kayak menikmati hari ini dan berterima kasih hari ini tuh bukan hanya dengan kita beribadah aja, tapi bisa yang kayak say thank you ke our body dan juga jaga mental kita supaya nggak kasihan banget gitu, supaya kita juga punya me time gitu. Me time nggak harus di salon, nggak harus yang kayak mahal-mahal, tapi cuman have your own shower, terus habis itu lo kayak embrace that moment selama setengah jam, itu udah cukup sih kalau gue di sana ya. Perlu lo sih gimana kayaknya healingnya gitu ya. Healing lo gimana? Harian, healing harian. Gue kan juga
juga nggak ada babysitter ya, ada mbak sih, tapi baru beberapa bulan terakhir gitu karena gue nggak sanggup. Jadi memang kadang-kadang tuh ada parental burnout ya namanya ya. Ya. Entah kenapa tuh kayak gue bosen dengan rutinitas ini kadang-kadang tuh gitu gak sih? Gitu. Wajar. Iya kadang-kadang nangis tuh healing juga loh. Bener. Gak apa-apa kan nangis? Enggak. apa-apa. Maksudnya menurut gue nggak apa-apa kayak gitu kan. Ada orang yang curhat ke teman-teman. Iya. Ada yang nangis, ada yang apa gitu. Kadang tuh kalau curhat tuh gue ngerasa apa juga yang dicurhatin. Sebenarnya kalau ngelihat hidup kita kan harus disyukuri, pasti kan sarannya itu ya nggak jauh dari itu. Orang-orang juga punya masalah sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang ya udah nangis aja. Iya bener-bener. Tadi gue ngomelin anak gue gitu kayak bisa juga gitu. Tapi Jadi bener Cak, kalau nangis tuh emang langsung keluar semua belak gitu. belak, Abis udah itu tidur nyenyak. selesai nangis lalu hai. Kayak robot. Gue inget pas lagi acting di film kita Shy Shy Cat itu kan lu gampang banget nangisnya gitu. Bener-bener, Ti lu ngebayangin apa sih? Lu lebih jago dari gue nangisnya. Aja Abis itu si ketawa Bom lagi, juga. abis itu lo ketawa lagi gitu. Maksudnya lo kayak cepet banget untuk nangis, ketawa. Aduh berarti Jadi emang wajar sih. Gue kan sering ngobrol-ngobrol juga, maksudnya kayak ada talk show apa segala macem soal moms yang udah keluarkan aja, curhatin aja. Kalau misalnya lo ada kayak itu bukan masalah sih sebenarnya menurut gue, itu kayak emang ya udah standar harian yang kayak lo kayak ngerasa udah lagi overload atau apa, itu wajar sih menurut gue. Ada yang nangis, ada yang mandi, ada yang apa. Kalau gue ngapain ya? Gue kayak bengong aja, gue mager kayaknya. Itu nonton TikTok kayaknya. Oh iya, Gue nonton jadi hiburan TikTok. juga sih itu. Hiburan sih. Lihat hantu-hantu, ketawa-ketawa lagi. tapi lo hebat lo, Ti. Lo yang kemarin film hantu lo makmum kan Iya, bisa 1 juta loh di masa pandemi loh. Alhamdulillah sih. Tadi gue udah sempet ngedrop, Bo. Soalnya kan saingannya Spider-Man gitu. Terus ada yang ngomong ke gue gini, paling lu cuma dapet 1 layar, 4 layarnya Spider-Man. Jelek banget ya. Aduh, gitu kan, makin parno gue. Tapi ya udah, modal nekat aja ternyata nggak ada yang nggak mungkin. Bener nggak sih? bener. Aneh sih. Gue tadi udah kayak agak ngedrop nih, ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu. Iya bener, gak ada yang nggak mungkin kalau emang lo tulus gitu ngerjainnya ya. Bener. Lu pernah nggak sih ngalamin keajaiban? Bukan keajaiban sih, maksudnya sesuatu yang tadinya nggak mungkin, terus ternyata iya loh ternyata terjadi gitu. Pernah nggak sih lo ngalamin gitu yang selalu pikir-pikir, iya ya gitu, ternyata bisa kok gitu. Gue sih hamil itu sendiri menurut gue agak Miracle keajaiban ya? loh. Karena gue tadi PCO kan dibilangnya. Terus kayak ini susah nih punya anak gitu dari dokternya. Terus ya, dan nih di masa itu ketika gue hamil, gue tuh kayak mikir, padahal itu gue lama gak ketemu Dimas, itu cuma sekali itu doang loh pembuahan itu. Itu bisa jadi ya gitu. Terus berarti kayak, berarti memang ya kalau emang udah waktunya, emang udah ketetapannya begitu ya kejadian aja gitu. Benar-benar. Iya nggak sih? Tika Bravani, ada syarat khusus nggak dari suami kalau lo nanti udah mau comeback lagi di dunia acting? Ada do's and don'ts-nya nggak? Do's and don'ts. Jangan lupain anak. Iya. Enggak sih, kalau do's and don'ts itu selama ini Kayak sih cuma dia bisa jam lebih- berapa lo harus Nah balik itu gitu. pas Kalau dia gue kan tidur jam minimal 9. tuh gue harus ada. Jadi kayak jam 8 Jadi kalau juga lagi pulang. syuting yang sampai malam gitu? Jangan sampai malam. Oh gitu? Jam 7 kalau bisa. Berarti lo bener-bener enak Jam dong 7. alasan ke PH-nya. Oh nggak boleh suami saya, Cek. Take it or leave it. Oh gitu. Iya, gue tuh belum bisa tidur tanpa gue gitu loh. Selain emang masih ASI sih, tapi dia juga kayak nyari punggung, nyari bau-bau gitu. Biasa diketek-ketek gitu kan. Gue tuh Mepet-mepet. masih co-sleeping gitu loh. Jadi lo itu ininya apa do's and don'ts-nya. Yang penting pulang Tuh sebelum jam 8 lah tidur. jam tidurnya dia. Kalau misalnya memang agak susah sih buat PH akhirnya. Apa? Nah itu Yang makanya makanya sama dia nggak rata-rata digoling-goling. jam 9 ya rata-rata nggak digoling. Tapi Itu kan ada yang agak cacus. susahnya tuh di situ. Ya minimal sampai 3 tahun lah gitu loh. Kalau Iya, dia udah tunggu sadar setahun bahwa lagi ya. ibu ngapain, nah itu baru boleh lah gitu. Dan anak gue tuh jadi gimana ya? Masih kayak nggak mau makan kalau nggak ada gue, terus nggak mau tidur kalau nggak ada gue. Jadi masih kayak ibu mana ibu mana kayak gitu loh. Terus kan dia anak pandemi, dia tidak kenal siapa-siapa selain 3 orang di rumah itu. Jadi ya Lu susah nggak sih dia ketemu orang, gimana tuh susah cara banget. lo mengenalkan dengan orang-orang? sama saudaranya aja ya dia kayak nggak kenal sama saudaranya karena kan emang selama 2 tahun itu tuh kita nggak ketemu, maksudnya ketemu pun kayak bener-bener bentar, terus nggak ada pelukan di balik masker, Iya, jadi dia kan nggak tahu ekspresi orang, jadi kalau misalnya ada yang deketin itu pasti langsung jejeritan gitu loh. Iya, Emang iya, anak iya. pandemi banget sih, jadi ya nggak tahu deh, ini Pelan-pelan. iya sih pelan-pelan kali ya proses. Kalau lo Cak gimana? Ada ini nggak? Si Vicky
ada Do and don'ts iya ya? do's and don'ts kayak adegannya nggak boleh gini. Itu termasuk sih. Jadi dia itu yang penting kalau misalnya emang gue dikasih kesempatan untuk main film production di luar tuh dia yang paling dia jaga banget itu jangan sampai ada adegan yang terlalu intim banget gitu. Terus dia juga yang penting gue tuh pulang. Kalau dia malah gini, kalau gue pulang jangan mikirin tentang di sana. Udah deh pokoknya fokus aja kerjain sebaik-baik mungkin. Nanti jadi lo pas balik menjadi ibu lagi di Sydney, lo nggak kepikiran kayak kemarin nggak ngelakuin apa. Jadi makanya pas kemarin gue itu syuting film terakhir gue yang Demon Mind di London itu, gue bener-bener kayak ya udah deh, gue yang penting gue dulu nih, gue utamain diri gue dulu, persiapannya yang bener. Kalau bisa kita bener-bener yakin kita ngasih yang terbaik 110%. Terus gue emang agak-agak ibu ambisius gitu ya, kayak pokoknya pengennya kalau udah di dalam tempat syuting, kalau udah di dalam tempat yang hobi dan passion gue tuh, ya udah gue nggak apa-apa lah, gue fokus dulu untuk nggak terlalu mikirin anak dalam waktu 15 jam, tapi habis itu baru gue calling dia gitu. Jadi gue selama 7 minggu syuting waktu itu, jarak Bri di Australia, gue di Inggris. Nah gue tuh cuma nelpon dia 10 hari gitu. Karena emang gue gak mau bikin dia sedih. Waktu itu dia juga pas gue telepon suka yang kayak ngumpet-ngumpetin mukanya gitu. Kayaknya dia gak kuat, takut sedih. Terus akhirnya ya udah deh mendingan gue selesain kerjaan gue dulu deh gitu. Walaupun gue inget pas lagi gue di sana itu ada perasaan-perasaan gue yang kayak gue sebenarnya pergulatan batin nanti ketika kita udah balik kok kita jadi kayak kangen rumah, terus kita kok jadi kayak ngerasa bersalah ya sebagai ibu. Emang ini yang susah tuh. Emang gue harus gini banget ya gitu, kayak gitu loh. Emang gue tuh harus syuting banget memenuhi keinginan gue gitu, egois banget gak sih gue gitu. Tapi ternyata gue emang dibutuhkan di sini, lagi berada di sini, lagi dapet rezekinya di sini. Ya udah jalanin aja. Nah untuk ikhlasnya itu tuh kita mesti kayak komit juga ke diri kita. Jangan sampai apa yang kita lakuin juga jadinya akhirnya setengah-setengah gitu. Kalau udah sekali lo terima, lo harus komit jalanin gitu ya, walaupun di tengah-tengahnya gitu kan. Iya, live the moment, walaupun emang itu berat. Prakteknya kenyataannya berat sih emang kalau udah urusan anak kita langsung iya loh. Ya nggak sih? Ternyata ya. Ternyata gue kira gue tadinya sebelum nikah, sebelum punya anak segala macam yang wah gitu. Kayaknya nggak sih? Iya. Begitu ketemu anak. Apalagi waktu itu Kalam tuh sempat pernah ngigo gitu loh. Gue kayak nggak bisa pulang jam 8 tuh waktu itu. Jadi gue bener-bener kayak ya ngaret lah, biasalah kalau syuting nggak mungkin gue nggak pulang malam. Jadi gue nyampe rumah tuh jam 10 dia udah tidur. Kayak mungkin emang nunggu apa gimana, dia tidur, gak tau gimana kan. Terus gue belum mandi nih, jadi kayak gue baru liatin gini doang. Terus tiba-tiba dia bangun, kayak ngigo gitu duduk. Ibu mana ibu? Iya. Ibu mana? Pas kayak, hati gue langsung kayak, mau mandi. Iya. Kayak lo masih nyusuin gak waktu itu? masih jadi kayak ini dia nyariin apa gimana, kok dia bisa tahu gue ngeliatin doang ya. Terus kayak aduh gila, itu hati gue tersayat-sayat banget kayak apakah gue salah mengambil job ini, tapi kan cuma bentar doang ya gitu. Itulah yang akhirnya jadi gini rasanya ya, kok bisa ada rasa bersalah itu gitu loh. Jadi intinya moms tuh tetap harus kayak bisa ikhlas juga ya, kayak ngejalanin ini tuh, walaupun kita misalnya nggak bisa menuntut juga kita harus selalu sempurna gitu kan, tapi paling nggak kita lakuin apa yang kita bisa pada saat itu. Terus juga jangan lupa kayak ya itulah bener-bener hargain dia yang udah mengerti kita gitu, either suami, anak udah mengerti kita kan. Apalagi ada juga figur, kadang-kadang ada figur orang-orang tua kita yang bantuin kita during kita pergi ninggalin anak kita. Jadi kalau misalnya bukan karena mereka, ART atau orang-orang tua kita kan pastinya juga anak nggak se-happy itu pas kita tinggal benar. Gitu. Nah, kita juga jadi kepikiran kan, maksudnya kayak aduh anak gue sama siapa nih, apakah in the right hand atau enggak gitu kan. Overthinking langsung ya Bu, gimana nih main ininya bahaya nggak ya, di situ lingkungannya aman nggak gitu, takut jatuh gini gitu ya Bu ya. Aduh, makin emak tuh kita makin overthinking ya dipikirin ya. Asli. Jadi lo for good di sana? Iya sih, kalau bisa dibilang memang saat ini gue for good. Dan kalau ditanya nih, Aca lo sampai kapan di sana? Mungkin sampai 10 tahun lebih lagi gue juga belum pulang sih. Ya karena memang ya emang kayaknya laki gue karirnya masih di sana. Terus kita juga kepikiran untuk
tahun ini beli rumah yang lebih gede daripada apartemen kita sekarang. Doain ya. Bawa koper ya. Kalau rumah gue udah 4 kamar ya, kalau rumah gue masih sekarang 2 kamar, jangan. Nanti Gue mandi Rina sama Tika udah mau pasang tenda. Pasang tenda. Sama Halamannya gede ya, Ca. Wah keren banget sih, Ca. Ada rumah di sini. Wah gila. amin Idamannya. mudah-mudahan ya, kita masih mencoba lah buat selama ini kan soalnya gue tuh masih ngerasa gue belum pernah sepenuhnya pengen bisa ngegunain apa penghasilan gue selama ini gitu. Gue belum menikmatin gitu loh. Jadi kayak masih terpisah antara Sydney dan Jakarta nih. Tapi nanti ya mudah-mudahan nih pas gue balik ke Sydney lagi tahun 2022 ini, gue bisa nikmatin deh tuh hasil jeripaya gue selama ini. Karena sebelumnya film ini udah berat jadi rumah ya. kayak Titi juga gitu, gue pengen rasain gimana sih kayak ngedesain rumah sendiri kayak gitu-gitu. Iya. Nanti gue mau belajar ngecat juga. Kalau tukang cat di sana mahal bisa. Oh iya. Mahal banget sih. Bisa loh, ngecat sendiri aja mendingan. Meracik. Tadi cerita sama kita lo kangen momen bersama orang tua lo ya, yang apa namanya menghabiskan waktu bersama gitu ya. Iya. Karena kan selama lo di sana kan pandemi, apalagi ada pandemi gitu, jadi kayak agak membatasi ya. Biasanya bisa Iya, biasanya bisa back and forth setiap 4 bulan sekali gitu. Sekarang udah enggak seperti itu lagi. Maksudnya pandemi ini ya, mudah-mudahan abis ini jadi bisa Amin. saling mengunjungi lagi gitu. boros nggak sih, Cak, di sana? Boros ya. Flightnya terutama kalau makanan segala macam supermarket enggak loh. Gue kan kaget juga ya pas gue lagi sharing sama teman-teman syuting gue, lo seminggu berapa belanja gitu? Ada yang sampai belasan juta kan? Lo jangan-jangan belasan juta juga kalau belanja ya semingguan. Oh ya. Iya kan? Gue nanti lebih nggak juga ya, Tik ya? Gue Iya sih nggak sih? Lu iya deh kayaknya. Mungkin karena kita masih bertiga, Tik. Oh, Kalau mungkin Titi kan ada udah berempat. anak-anak lo juga, mama ada teman-teman yang lain juga gitu kan. Dan panitia produksi. Iya. Panitia. Nah, ini yang terakhir banget, tolong kasih semangat dong ke subscribernya Titi dan Tian di luar sana yang moms juga nih, yang lagi, mungkin ada yang lagi sambil kerja juga, sambil ngurus anak juga, supaya bisa tetap semangat antara karir dan juga mengurus anak. Semangat. Umi karakter di filmnya Umi. Yang pasti harus apa ya berserah aja lah, nggak usah terlalu kayak over perfeksionis banget. Pokoknya bersyukur hari ini, dan kita terus terus mikirin tuh ini hari ini tuh pasti kita investasi waktu kita buat nanti gitu loh. Anak-anak bentar lagi udah pengen gede, dia udah bisa milih sekolah sendiri, udah punya teman pergaulan sendiri. Inilah waktu kita buat kita nikmatin bareng anak-anak yang sekarang masih kecil-kecil ini, biar dia inget kasih sayang kita yang besar buat mereka kan. Terus pokoknya kalau rumah tangga kan Titi udah yang lama nih, kalau gue baru 5 tahun, Tika baru 5 tahun lebih. Jadi kita kalau misalnya ibaratnya tuh saling nguatin aja deh pernikahan ini, kita saling kuatin, terus hubungan kita sama partner, sama anak, jadi nikmatin sebisa mungkin momen kita bareng-bareng untuk sama-sama menjadi keluarga yang sama hawa aja dah gitu. Mantap, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nambahin. Ya, live your life Iya. today aja sih. Iya. Kadang-kadang juga kan kita kalau ngeliat sosmed atau apa gitu, ngeliat kayak hidup orang tuh kok mesra banget sih. Aduh, kok mereka jalan-jalan tuh jangan dibandingkan dengan orang Iya, lain. semua orang punya journey-nya ya. Iya, semua orang punya perjalanan masing-masing, punya misalnya masalah masing-masing. Jadi ya kita kan nggak pernah tahu, ya udah hidup untuk yang sekarang hari ini dan dengan siapa itu yang terdekat aja gitu, disayang-sayang, gitu, dihargai gitu loh. Enggak sih. Dan kalaupun memang memilih karir juga pun ya udah do the best gitu ya nggak sih? Jangan kalaupun ada rasa bersalah ya harus deal with it gitu nggak sih, harus ya gitu aja. Coba gimana? Bener banget, Tik. Supaya nggak sia-sia kalaupun kita berkarir pun, ya kalau misalnya kita merasa bersalah terus itu kita lalai jadinya akhirnya ya nggak maksimal gitu. Bener. Ya nggak sih? Thank you for sharing, girls. Thank you Gila, banget gue ya, seneng Ti. banget sih bisa ketemu. Kita sering-sering nih. Iya loh, sering-sering
Jadi Sama-sama ketemu bawa anak ya. ngobrol gitu, bawa anak-anak, Kalam, Bri, dan Enak juga. Pokoknya thank you for sharing. Nanti main-main lagi. Iya, thank you Ti lunchnya, seneng Sukses. banget Iya, udah pastinya. diundang dan juga kita juga seneng banget bisa sama Titi Tian di sini ngeliat rumahnya menjadi saksi mata rumahnya yang besar dan megah ini. Jujur aku bangga kayak karena dulu kan Titi kan sempet syuting bareng aku pas lagi di Sukabumi itu. Kita Sukabumi atau enggak sih syutingnya? Iya kan Sukabumi kan? Sukabumi, benar. Iya, dulu tuh masih kayak aduh pokoknya yang penting tasnya yang banyak warna-warni, tapi sekarang tasnya jadi rumah. Bener-bener. Kayak dulu masih yang begitu gitu Iya. ya sekarang udah. Ya pokoknya kalian juga sukses terus dong, Amin. Tika, Amin. Aca, Iya. langgeng yang pastinya sama Amin. suami bahagia. Pokoknya seneng banget ngelihat teman-teman di sosmed walaupun kita jarang ketemu, tapi ngelihat mereka bahagia tuh ikut seneng. Kita saling support ya guys. Iya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye. Thank you for watching.